Kalau untuk pembibitan mah ya seluruh Indonesia lah. Indonesia. Ya lokal Pangalengan, ke Medan, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Aceh, ya kalau kentang. Bibitnya itu Pak Haji ya? Bibitnya. Kalau konsumsi mah ini induk Caringin, terus Cikopo, Keramat Jati, Tangerang. Kalau sana lokal sama dengan kentang, cabai, wortel, tomat, pasaran lokal lah. Caringin, ya. Kalau untuk bibit seluruh Indonesia, kalau yang lokal berarti? Yang lokal mah pasaran ke ini, induk Keramat Jati, Caringin, Cikopo, Tangerang. Halo Sobat Mano, perkenalkan nama saya Kirom. Saat ini saya berada di lahan petani sukses penangkar di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Beliau menanam beberapa tanaman di luas lahan kurang lebih 30 hektar. Bahkan beliau sudah memproduksi bibit kentang dan memasarkan bibit kentang tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng dengan petani tersebut. Halo Sobat Mano, saya sudah bersama petani sukses penangkar di daerah Pangalengan dengan Pak Haji. Pak Haji, sekarang boleh memperkenalkan nama Pak Haji dan identitasnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Pak Haji Udung Suharja, petani Pangalengan. Udah berpengalaman petani 30 tahun dengan luas lahan garapan ada 30 hektar. Berbagai macam komoditi seperti kentang, wortel, kubis, cabai, ada juga ini tomat. Baru kali ini nanam tomat. Jadi kalau kentang ya G0, G1, G2, G3. Jadi itu mah cuma G0 untuk pembibitan aja. Pembibitan G0, G1, G2, G3 mah bisa untuk produksi gitu. Nantinya kejarnya nggak pembibitanan gitu. Tapi yang kecilnya nanti bisa dibenihkan. Dan itu pun dikejar untuk produksi, untuk konsumsi lah gitu, bukan untuk tujuan pembenihan gitu. Untuk luas lahan masing-masing tanaman itu berapa Pak Haji untuk saat ini? Pak Haji, untuk kentang ada 10. 10 hektar. Jadi itu 10 itu kentang berapa beda umur lah. Beda umur. Ya. Terus kubis ada 8. Terus wortel 5. Terus cabai ada 4. Nah, separuh lagi yang kurangnya itu nggak ada air. Jadi berarti nggak ditanami. Nggak ditanami untuk persiapan musim hujan. Ya. Alasan Pak Haji memilih varietas tersebut untuk ditanam saat ini apa Pak Haji? Alasannya gini, kalau ini kentang di Pangalengan kan sumber benih seluruh untuk Indonesia di Pangalengan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala daerah Pangalengan itu untuk pembibitan kentang, karena daerah Pangalengan nggak bisa masuk daerah orang lain. Tumbuh tapi produksinya jelek. Alhamdulillah daerah Pangalengan itu sebagai pemasok pembibitan kentang seluruh Indonesia. Tapi yang itunya pergiliran tanamnya bisa wortel, bisa kubis. Tapi kalau untuk cabai mah itu mah harus khusus, tanah yang khusus. Kalau untuk penangkaran, jadi lahan misalnya ini Pak Haji tanam kentang. Ini kalau penangkaran nggak boleh, misalnya udah kentang, wortel ditanamin kentang. Kalau penangkaran 1 tahun satu kali. Jadi supaya menetralkan ini penyakit. Gimana sih Pak Haji cara memilih lahan yang pas untuk penanaman seperti tadi kayak kentang, kubis, cabai dan tomat, itu gimana cara memilih lahan yang baik gitu?
Kan kalau untuk kentang mah untuk penangkaran ya, jadi ada syaratnya. Satu, jangan kemiringan lebih dari 30 derajat. Kalau untuk penangkaran, kalau untuk konsumsi mah ya boleh. Untuk penangkaran kan harus ada pemeriksaan nantinya. Kalau kemiringan lebih dari 30, kan susah melihat tanaman yang sehat. Kan gitu. Yang sehat dan nggak sehat kan ini kelihatan gitu. Untuk kentang, kalau untuk tanaman yang lain mah seperti wortel, kubis, terus cabai, tomat, itu mah lebih kemiringan 30 kayak bisa. Cuman untuk ini penangkaran gitu. Dan untuk tanahnya itu? Kalau untuk tanahnya pertama, kalau untuk penangkaran mah itu di sampel dulu kan. Nanti di lab dulu. Itu 3 tahun sekali kan nanti. Bagaimana itu seperti ada penyakitnya, ya pH tanahnya kan gitu. Kalau untuk yang tanaman yang lain mah lihat pH-nya aja. Kalau kurang itu bisa pengapuran lah. Terus bisa sekarang mapan banyak pakai M4, asam humat untuk untuk suburkan tanah gitu. Banyak sekarang mah. Selanjutnya Pak Haji, gimana sih Pak Haji cara memproduksi bibit kentang yang baik dan memproduksi tanaman-tanaman yang lain untuk saat ini Pak Haji? Iya. Pertama untuk kentang dulu ya. Iya. Kalau kentang untuk pembenihan tuh, misalnya untuk kalau G0 kan nanti di greenhouse kalau G0 ya. Kalau untuk G1, G2 di lapangan. Jadi itu tanaman harus sehat. Jadi kalau nggak sehat ada yang virus itu dicabutan gitu. Yang sehatnya dibiarkan, nanti pemeriksaannya di lapangan 2 kali. Nanti di gudang 1 kali, baru keluar nanti sertifikat. Ada syaratnya itu si benihnya ukurannya. Jadi nggak terlalu besar, minimal 1 gram ke bawah lah. Kalau kebesaran nanti pemborosan nanti. Betul. Misalnya 1 hektar membutuhkan benih cuman 2 ton atau 1,5 ton ya, 1,5. Ada yang 5 ton kan pemborosan itu biaya. Untuk itu. Jadi yang besarnya itu dijual ke pasar lokal. Tanaman itu mah enggak seperti cabai, tomat, kubis gitu ya. Kubis, wortel gitu enggak benih-benihkan. Berarti dari luar berarti Pak? Itu kalau kubis mah, tomat, cabai dari luar. Kalau wortel bisa kita bikin sama kentang lah, bisa pembibitan itu lokal lah bisa. Berarti menyemai sendiri berarti? Ya, disemai dulu berarti? Disemai dulu itu, di persemaian dulu. Udah besar lah, udah tinggi 25 lah, baru ke lapangan. Kalau kentang langsung ke lapangan. Kalau udah tumbuh gitu masa ininya, tunasnya keluar. Untuk penanaman saat ini hama dan penyakit di beberapa tanaman Pak Haji itu apa aja Pak Haji? Kalau di kentang itu Phytophthora ya, busuk daun sama busuk pohon. Cara mengatasinya beda dengan manusia. Kalau manusia mah udah sakit baru berobat. Kalau tanaman mah jangan sakit dulu, harus berobat dulu. Jadi supaya nggak terjadi serangan Phytophthora sama Phytophthora lah paling di kentang ya. Kita harus tempat dosis, tepat waktu, tempat sasaran. Jadi pilih ini obatnya apa yang untuk Phytophthora. Sekarang pakai kalsium ready kan sekarang untuk madalong ini. Kubis, kalau kubis mah menjaga itu aja, busuk lah dengan ulat. Kalau kubis sama wortel nggak serawan seperti kentang, tomat, sama cabai. Penyakitnya kargana yang paling itu pokok lah penyakitnya. Nah kita harus bisa dari awal pengolahan tanah. Dari awal berarti Pak Haji, cara mengatasinya itu ya? Jadi harus dikapur, terus sekarang ada obat untuk mencegah kargana kan. Maka harus tepat waktu, intervalnya 1 minggu 2 kali kan gitu. Kalau musim hujan, beda kan musim kemarau. Kalau musim kemarau mah cuman 1 minggu 1 kali. Kalau di tomat sama cabai mah busuk daun, busuk pohon sama busuk buah. Untuk penanaman Pak Haji, jarak tanam antara kentang yang Pak Haji tanam ini saat ini? Kalau kentang kan pakai musa. Iya. Jarak tanamnya
tergantung ukuran benih. Oh. Kalau ukuran benih yang ukuran M 35, kalau yang S itu 30, yang double S itu 25-an gitu. 25. Kalau untuk kubis 50. Berbeda-beda gitu ya, Pak? Ya, kalau kubis. Kalau tomat juga, cabai 50 juga. Untuk cara pembibitan kentang itu yang baik itu gimana Pak Haji untuk saat Pak Haji ini? Kalau untuk cara pembibitan kentang, awal panen ya. Iya. Jadi awal mulai panen itu umur 100 hari. Baru sekarang di herbisida apa? Dibiarkan 20 hari. 20 Jadi 120 hari. Jadi tujuan di herbisida itu bagaimana? Jadi supaya kuat kulitnya, nggak terkelupas. Kalau terkelupas nanti busuk. Sama untuk ke pasar, sama untuk benih juga. Jadi untuk pembibitan nanti di lapangan dipilah-pilah aja, di grade lah. Yang besarnya dijual ke pasar, yang ukuran benih disimpan ke gudang. Sebelum pembibitan dijemur dulu. Dijemur dulu si tanah supaya tanahnya nggak nempel di umbi. Udah kering, baru perlakuan ayah ini insektisida. Nanti di perlakuan insektisida itu disimpan ke gudang. Yeah. Masa dormansi, kalau masa dormansi masa istirahat 4 bulan. Udah ini masa dormansi udah keluar tunas, minimal ini 2 cm baru bisa ditanam ke lapangan. Pak Haji, bagaimana sih Pak Haji pemupukan yang benar Pak Haji di saat fase vegetatif dan generatif untuk tanaman yang ditanam saat ini Pak? Kalau pemupukan ada 2 Pak, pupuk kandang sama NPK Pak, kimia. Dasar lah, pupuk kandang itu 15 ton per hektar. Kalau pupuk kandang lebih juga nggak apa-apa. Kalau NPK itu pengaruh nanti ke tanah, jadi rusak. Ya per pohon 40 gram. Tomat, cabai itu jadi ada susulan, ada yang dicoran gitu. Kalau untuk wortel itu nanti 2 kali. Nanti masa vegetatif dan generatif juga ada pupuk yang disemprotkan. Itu apa aja Pak Haji yang disemprotkan? Nanti ada pembesaran umbi, ada juga untuk perangsang untuk pembungaan dan pembuahan. Ya. Makanya untuk penyemprotan supaya itu vegetatif dan generatif sama itu kalsium juga kan untuk menjaga itu kerontokan bunga dan buah. Itu untuk memberatkan supaya bobot itu produksi kan. Jadi misalnya untuk kentang pakai kalsium 3D. 3D ya. Jadi supaya menjaga kalau kentang supaya daunnya tahan jamuran gitu. Kalau itu untuk tomat, cabai supaya nggak rontok si bunganya dan buahnya kan. Kalau generatif itu bisa PNA dan K-nya di yang tinggi kan itu. Pak Haji, lanjut lagi Pak Haji, untuk pertanyaannya, kalau tanaman yang lainnya Pak Haji, selain kentang tadi, untuk siap panen itu berapa hari Pak Haji? Kalau kubis itu ya 90 hari dari awal tanam. Ya. Kalau cabai karena di sini ke DPL-nya 1.500, jadi panjang umur panennya, jadi 120 hari, 4 bulan lah. Kalau tomat masih 90 hari tomat. Pak Haji, untuk pemasaran Pak Haji ya, pemasaran biasanya Pak Haji itu pemasaran kemana Pak Haji? Kalau untuk pembibitan mah ya seluruh Indonesia lah. Ya lokal Pangalengan, ke Medan, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Aceh, kan ya kalau kentang. Bibitnya itu Pak Haji ya? Bibitnya. Kalau konsumsi mah ini induk Caringin, terus Cikopo, Keramat Jati, Tangerang. Kalau sana lokal sama dengan kentang, cabai, wortel, tomat, pasaran lokal lah. Caringin ya. Kalau untuk bibit seluruh Indonesia, kalau yang lokal berarti? Yang lokal mah pasaran ke ini, Induk Keramat Jati, Caringin, Cikopo, Tangerang.
Untuk itu Pak Haji, harga yang diterima Pak Haji tertingginya itu berapa Pak Haji? Harga jualnya kayak kentang, cabai gitu yang Pak Haji dapat saat panen. Kalau masalah harga sayuran mah fluktuatif. Yang paling tinggi dulu kentang ada yang 15.000 lah. Lobak itu sampai 10.000. Kubis juga. Itu kan cabai sampai 100, 80, 70. Sekarang 15.000. 15.000. Sekarang lebih murah, cabai-cabean murah. Sekarang lagi sayuran yang paling itu kentang, yang paling bertahan. Kalau benih mah itu udah ada standar harga. Misalnya G0, G1, G2, G3 kan udah ada standar. Jadi G0 itu per kenol. Jadi 2.000 per kenol. Kalau G1 itu yang ukuran besar 35, yang ukuran M, yang ukuran itu sampai 50.000 yang ukuran S. Kalau yang G2 itu standar 25.000 per kilo. Terus yang G3-nya 20.000. Yes. Untuk saja Pak Haji, hikmahnya Pak Haji di luas lahan seluas ini Pak Haji untuk masyarakat. Jadi hikmahnya bisa untuk kita beribadah. Yang menganggur itu bisa kita menyerap tenaga kerja. Jadi kita ibadah kan, ya bisa menghidupi keluarga orang lainan gitu. Pak Haji, ini pesan untuk petani muda di Indonesia apa Pak Haji? Ya, pesan untuk petani muda, jadi kita jangan malu-malu lah. Itu lebih berharga itu. Jadi petani lah, bisa menyerap tenaga kerja, bisa mandiri lah gitu. Kalau Pak Haji kan sarjana pertanian, dulu kan benar malu Pak Haji juga. Dulu sarjana pertanian ke kebunan gitu. Tapi bermanfaatnya bisa kita beribadah, bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi orang kerja bisa kerja kan gitu. Ya, beribadah lah gitu. Karena untuk generasi muda, giatlah pertanian. Kalau di Indonesia kan ini agraris. Kalau di Indonesia kan 2 musim kan. Kalau negara orang lain 5 musim. Makanya kita manfaatkanlah lahan Indonesia gitu.